GTS 2013. Ini lagi antri. Hai, balik lagi di channel Wheel Garage. Kali ini saya baru ngambil mobilnya ini, Porsche Cayenne GTS. Nah, karena kebetulan masih banyak yang nanya soal pengiriman mobil antar pulau ya, bukan penyeberangan selat ya, tapi penyeberangan antar pulau nih, antar pulau kayak Jawa Sumatera atau Jawa Sulawesi, Jawa Kalimantan. Nah, kali ini saya mau ngirim mobil ini, saya ambil dari Makassar, saya mau kirim ke Surabaya. Nah, tadi jadi kayak stepnya kayak biasanya. Tadi saya ke kantor, kalau ini saya menggunakan Dharma Lautan ya. Jadi saya nggak tahu kalau ada daerah lain, mungkin ada perusahaan-perusahaan pelayaran yang lain yang antar pulau. Jadi tadi saya ke kantor pelayaran, bentar. Nah, ini tiketnya. Jadi tadi cuma ditanyain aja. Oh enggak, sorry, bukan ditanyain sih, tapi mereka minta STNK aja ya. Jadi buat data kendaraannya, karena harga tiket itu kan berdasarkan sorry, bentar. Karena harga tiketnya itu berdasarkan kapasitas mesin mobil ya. Jadi kayak ini tadi masuk kalau nggak salah golongan 3B, mungkin 3C kalau nggak salah sih, saya lupa. Itu harga tiketnya kalau dari Makassar ke Surabaya itu 3150. Namun ya perlu diingat ya, bukan berarti kalau Makassar ke Surabaya 3150, dari Surabaya ke Makassar harganya sama, enggak. Bisa aja lebih mahal ataupun lebih murah, itu semua tergantung situasinya. Mungkin setahu saya kenapa Surabaya ke Makassar, setahu saya waktu itu saya lupa ya, yang di vlog saya sebelumnya saya lupa harganya berapa dari Surabaya ke Makassar. Setahu saya lebih mahal sekitar 4 jutaan. Kenapa seperti itu? Karena kalau nggak salah mobil yang dari Surabaya ke Makassar itu lebih sedikit. Iya, dari Surabaya ke Makassar, benar. Dari Surabaya ke Makassar itu lebih dikit. Jadi maka dari itu kenapa harga tiket dari Surabaya ke Makassar itu jauh lebih mahal. Sama dengan daerah-daerah lainnya, semuanya tergantung dengan mungkin sama deh kayak biasanya kayak kita naik ojek online kan, kalau ojeknya dikit penumpangnya banyak ya, jadi agak mahalan dikit ya. Jadi seperti itulah kurang lebih mungkin gambarannya. Nah, jadi kali ini tadi saya baru beli hari ini. Jadi kapalnya itu hari ini ya. Hari ini saya cuma ngecek tadi via telepon, saya nanya hari ini jam berapa. Oh, mereka bilang jam 7 malam. Jadi nggak perlu buru-buru, nggak harus bilang beberapa hari sebelumnya udah beli tiket. Nggak juga sih menurut saya ya. Nggak perlu seperti itu. Jadi kayak saya ini baru hari ini ya. Jadi hari ini kapalnya hari ini saya baru beli tadi siang kayak gitu. Terus masih banyak juga yang belum paham dengan katanya apakah boleh bawa barang di atas mobil yang kita naikin ke kapal. Menurut saya boleh-boleh aja, dan selama ini saya seperti itu. Nah, kali ini juga saya banyak barang nih di mobil, kalau teman-teman bisa lihat. Karena besok saya pulangnya naik pesawat, jadi barang-barang saya semua saya naikin di mobil aja. Tuh, sampai di depan juga ada barang juga. Jadi ntar mekanismenya yang kali ini, kalau yang kemarin kuncinya saya titipin di kapal, tapi yang kali ini saya nggak titipin di kapal, saya bawa sendiri karena saya besok pulang naik pesawat yang lebih awal, jadi saya bisa jemput mobilnya di Surabaya. Tapi itu nitip di kapal apakah memang mekanisme standar? Iya. Ada yang nanya apakah boleh memang titip di kapal? Memang iya. Karena waktu kayak tadi beli tiket, bahkan saya bilang enggak, saya bawa sendiri kok kuncinya. Saya karena saya berangkat, dia bilang oh nggak apa-apa Pak, kasih aja nomor telepon minimal 2 biar gampang dihubungi, katanya seperti itu. Jadi
Kalau teman-teman mau titip di kapal, kuncinya sama salah satu ABK. Nanti ada, pokoknya ada, saya nggak tahu apa sebutannya, tapi ada kok nanti yang bagian nyatet-nyatet itu. Tanya aja deh sama ABK kapal, titip kunci mau di mana? Di mana? Di siapa? Nanti ada kok orangnya, memang ada bagian khusus gitu. Ya mungkin teman-teman kasih bentar. Jadi teman-teman mesti kasih nomor telepon ke mereka, ya juga kasih mungkin duit lah kecil untuk, oh ya, dan juga tadi nih saya pakai asuransi. Yang kali ini saya pakai asuransi dari luar ya, saya ada asuransi sendiri dari luar. Jadi pertanggungannya itu namanya asuransi, bukan nama brandnya ya, jadi nama produknya yang saya sebutkan ini. Kalau teman-teman mau tahu nama brandnya, perusahaannya, nanti boleh kontak saya secara private. Nama produknya ini ICCA, jadi dia pertanggungan secara penuh. Tarifnya gimana? Katanya sih, tadi saya tanya, tapi benar hitungannya, jadi 0,15% dari nilai kendaraan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu berapa biayanya, biaya asuransinya 0,15. Tetapi ada juga yang lebih mahal, yang dulu saya pernah gunain itu 0,175%. Jadi sekitar lebih 0,2, bukan 2 sih ya, 0,025% lebih mahal. Tapi lumayan kalau nilai kendaraan teman-teman cukup tinggi, jadinya ya cukup lumayan perbedaannya. Kalau teman-teman mau tahu perusahaannya, nanti kontak saya aja langsung, nanti saya infoin buat teman-teman saya pakai asuransi yang mana. Mungkin seperti itu dulu. Oh ya, buat yang teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar pengiriman kendaraan, boleh kontak saya secara private juga, saya siap membantu teman-teman. Seperti itu dulu. Nanti kalau proses loadingnya, nanti saya bikin vlog lagi, saya lanjutin lagi. Sama mungkin yang kali ini, vlog ini mungkin lebih ke cara ngirimnya. Di vlog berikutnya mungkin saya bagi 2 part ya, jadi cara ngambilnya seperti itu. Thank you teman-teman, stay tune terus. Nah, ini mobil yang saya baru ambil ya, kayak ini GTS 2013. Ini lagi antri. Nah, tadi baru-baru juga ada orang yang kasih tahu saya, sekarang katanya sih mobilnya harus ditimbang dulu ya sebelum naik kapal. Cuma saya nggak terlalu yakin juga, jadi mau nanya ke orang saya yang biasa yang aturin untuk pengiriman. Saya mau coba konfirmasi dulu apa benar harus ditimbang dulu sebelum naik kapal. Jadi teman-teman, saya agak rada bingung. Ada prosedur baru seperti yang tadi saya bilang. Jadi katanya disuruh timbang mobilnya. Timbang berat kendaraan ini nggak ada biaya, pungutan biaya sama sekali ya. Jadi ini kita sekarang, saya ditunjukin tempatnya, deket kok katanya. Jadi katanya mereka nggak ada biaya sama sekali. Kita cari tempat timbangannya mana nih. Oh, ini kayaknya. Jadi timbangnya di sini. Kayaknya ini sih ya. Oh, benar. Pasti timbang di sini. Tuh. Jadi ini kita mau timbang mobilnya dulu. Saya nggak tahu ya kalau di kota-kota lain apakah juga sama seperti ini. Tapi tadi di Kota Makassar ya. Jadi kalau di Kota Makassar katanya sekarang harus ditimbang prosedurnya. Mungkin untuk mengetahui bobot berat kapal mungkin ya, kemungkinan muatan kapal ya, untuk mengetahui bobot muatan kapalnya. Ini kita lagi antri.
saya disampaikan tadi tidak ada pungutan biaya sama sekali, jadi let's see lah. Jadi sekarang kita timbang. Petugasnya harus diarahin gimana nih? Enggak Pak ya? Mau berangkat ke Surabaya? Iya betul Pak. Oh ke sana Pak ya? Oke. Jadi kita disuruh turun, tunjukin tiketnya. Nah jadi kita udah timbang mobilnya nih, beratnya 2320. Ini bukan berat mobilnya yang bener ya, soalnya saya ada muat beberapa barang di atas. Nah sekarang kita mau balik ke dermaga 104 buat loading mobilnya. Kita udah di ntar, kacanya kotor banget. Nah kita udah balik di dermaga 104. Sorry ya, saya nggak bersihin kacanya, soalnya kalau saya bersihin jadinya ntar kotor. Kita udah kembali di dermaga 104. Nah sekarang kita mau masuk, nggak tahu apa adik-adik periksa atau enggak, atau langsung aja ya. Ini kapalnya Dharma Rucitra 7. Kita langsung naik aja ya. Saya juga agak rada heran ya, biasanya ada yang periksa-periksa, kali ini nggak ada yang periksa sama sekali. Biasanya tiketnya di ngecek, kali ini enggak. Oh ini ada yang datang. Langsung naik Pak. Ada Pak. Ini Pak. Misi Pak ya? Ya ini aja. Oh itu aja. Ya, saya ambil dulu ya. Iya silahkan Pak. Dikirim saja Dik. Kirim saja. Iya. Oke, Terima kasih Pak. silakan, Pak. Iya. Ya, silakan. Jadi kita naik ke kapal, disuruh ke kanan. Oh bawah berarti. Bawah apa ya? Turun. Oh ya oke. Nggak tahu teman-teman bisa lihat nggak nih? Nih jadi dalam kapalnya kita disuruh turun ke bawah satu lantai. Oh kayaknya yang kemarin juga saya kirim pakai kapal ini kok, Dharma Rucitra 7 ini, yang di vlog tentang kirim kendaraan ya. Tar. Ini harusnya sih di belakang sana markirnya, tapi kita mundur, harusnya seperti itu. Ntar saya pastiin dulu. Iya benar mundur. Kapalnya kosong, nggak ada mobil sih tapi nggak banyak. Jadi kita udah parkir mobilnya ya. Cukup ribut di sini soalnya mereka lagi proses loading. Oh ya buat teman-teman ingat ya, untuk tiketnya sama STNK-nya jangan ditaruh di mobil ya kalau bisa. Kalau memang mobilnya, kalau memang kalian nggak berangkat atau gimana, kalau saya sih tiketnya sama STNK-nya saya nggak taruh di mobil ya, karena besok saya berangkat, jadi pikir saya lebih aman saya bawa.
Soalnya kalau terjadi in case terjadi sesuatu, saya ada bukti-buktinya gitu ya. Pemikiran saya. Udah, kita sekarang mau turun. Nah, jadi kita udah selesai ya proses loading. Untuk proses ngambilnya nanti, Pak. Ya, makasih Pak. Untuk proses ngambilnya mobil nanti di vlog saya yang part 2 ya. Kirim mobil part 2. Thank you yang udah nonton. Kalau teman-teman butuh informasi, langsung aja kontak secara pribadi di Instagram saya. Nanti kita kontak-kontakan. Thank you, stay tune terus di video saya yang berikutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.